Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indak dimanapun berada. Bertemu lagi kita di Podcast Indago, program podcast mingguan yang diinisiasi oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Dr. Iman Widianto, selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 di Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Keuangan RI. Selamat datang Pak Iman di Podcast Indago Provinsi Jawa Tengah. Matur nuwun Mbak Cici, undangannya yang luar biasa. Bisa bertemu dan juga menyapa seluruh sahabat Indago, sahabat Indak dimanapun berada. Sebelum kita ke topik pemberdayaan UMKM ini, sekarang ini kan masih sangat hangat-hangatnya ya Pak, tentang pemberdayaan UMKM. Gambarannya seperti apa Pak UMKM itu Pak? Mas, makasih Mbak Cici. Ini pertanyaan luar biasa supaya Sobat Indak, Sobat Indak terinform dengan baik bahwa UMKM di Indonesia itu memang memegang peranan yang sangat penting. Ya, karena jumlah UMKM yang ada di Indonesia itu ada puluhan ribu. Jutaan gitu ya Pak ya? Bahkan jutaan, betul. Hampir 64 juta. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa anjing. Nah, dari 64 juta itu ternyata 99,6% itu merupakan usaha mikro. Berarti nyaris 100% ya Pak? Nyaris 100% mikro. Kemudian 0,3%-nya itu adalah usaha kecil, 0,06 usaha menengah, dan 0,01 adalah usaha besar. Luar biasa. Luar biasa banyaknya usaha mikro ini, maka pemerintah perlu turun tangan. Setuju Pak. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, misalnya peran daripada usaha mikro UMKM ini terhadap lapangan kerja, itu ternyata menyerap 99,9% tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dari sisi terhadap pendapatan domestik bruto nasional, itu UMKM menyumbang 60,5%. Bayangkan saja kalau misalnya PDB nasional kita sekarang ada 17.000 triliun, 60%-nya, 60,5%-nya itu disumbang dari UMKM. Wah, makanya ya Pak, luar biasanya pada saat pandemi dia tidak goyang ya Pak. Nah, pada saat pandemi ini ya meskipun berdampak ke UMKM, tetapi dampaknya tidak terlalu besar dan UMKM bisa cepat bangkit kembali. Itulah untungnya kenapa kita punya UMKM yang begitu besar di Indonesia. Nah, selain tadi total lapangan kerja, itu juga dari sisi tenaga kerjanya itu 96,9% diserap tenaga kerjanya di dalam UMKM. Nah, ini selain tadi terhadap PDB nasional, juga ekspor juga sangat ditunjang oleh UMKM. Nah, nilainya 15,6% ekspor non-migas Indonesia itu adalah berasal dari UMKM. Nah, ini yang luar biasa UMKM Indonesia. Oleh karena itu kita punya opportunity di situ, kesempatan sekaligus ada challenge, tantangannya. Jadi karena besar, sumbangannya terhadap perekonomian Indonesia juga luar biasa besarnya. Di situ ada tantangan sekaligus ada kesempatan. Challenge-nya apa Pak? Nah, challenge-nya kalau kita saat ini melihat itu ada 6. Yang banyak ya Pak? Banyak ya. Jadi yang pertama challenge-nya adalah UMKM Indonesia itu belum didukung dengan iklim usaha yang baik. Iya, namanya UMKM. Jadi kita juga masih kalah nih dengan negara-negara tetangga, misalnya Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Itu kita masih di bawah untuk dukungan terhadap iklim usaha. Nah, yang kedua, 52,5% UMKM di Indonesia itu informal. Jadi belum dicatat, belum tercatat, dan juga mereka masih mudah berganti usaha. Misalnya lagi musim hujan jualan es gitu kan. Begitu nanti balik ya.
Usaha esnya hilang. Ya, ketika musim hujan usaha esnya jadi hilang. Iya. Ganti jagung bakar. Kira-kira seperti itu. Iya. Itu yang challenge-nya. Yang kedua adalah kekurangan layanan finansial. Jadi Iya. mereka itu masih, UMKM kita masih terkendala dengan kolateral biasanya Iya. atau semacam jaminan ketika mereka akan mengakses pembiayaan. Ya, ini yang kalau UMKM itu nomor 1, Pak. Iya, Masalah nomor 1. masalah nomor satu Cici. betul, Mbak Cici. Nah, kemudian porsi kredit UMKM di Indonesia itu juga masih 20%. Artinya apa? Perbankan di Indonesia itu belum tertarik untuk membiayai UMKM karena tadi Iya. tidak Informal punya ya. kolateral, informal, risikonya juga besar. Betul. Nah, inilah tadi kontribusinya luar biasa, tantangannya ada, pemerintah harus hadir di sana. Yang ketiga, Mbak Cici, itu masih belum produktif UMKM di Indonesia itu. Jadi belum bisa menciptakan value added. Jadi Nilai tambahnya belum ada ya, Pak. Betul. Mereka masih banyak ini loh, banyak di usaha sektor perdagangan. Ambil, taruh, jual, dapat untung. Reseller ya, Pak. Iya. Jadi itu yang terjadi di Indonesia dan semestinya kalau negara-negara yang sudah cukup maju mereka berproduksi, menghasilkan suatu barang gitu ya. Bukan hanya naruh gitu ya. Naruh dapat untung seperti itu bukan. Nah, yang keempat Mbak Cici, itu kita UMKM itu sulit untuk naik kelas. Dari dulu yang namanya usaha mikro yang mikro aja gitu kan, nggak naik-naik nih kelasnya gitu ya. Ini tantangan gitu ya. Tantangan bagaimana supaya yang tadinya mikro kemudian bisa naik kecil ke menengah. Nah, itu yang terus kita dorong. Dan yang terakhir tantangannya adalah UMKM kita masih sulit untuk menembus pasar global. Iya. Nah, kalau ini bisa kita urai, bagaimana nanti bisa kita masuk ke pasar global, mungkin kontribusi terhadap ekspornya tidak hanya 15%, tetapi bisa naik ke 20, bahkan 30%. Itu challenge-nya ya, Mbak Cici. Tapi ada satu opportunity yang mungkin bagus. Bisa diambil di situ ya, Pak. Iya, bisa kita gali di situ. Yang pertama dari individu. Jadi kita itu Indonesia itu punya penduduk yang usia produktifnya di atas 186 juta jiwa. Itu pasarnya luar biasa. Iya. Separuh lebih ya, Pak? Separuh lebih usia produktif. Nah, kemudian juga 132 juta individu Indonesia itu rata-rata belum mempunyai akses terhadap pembiayaan. Permodalan, pembiayaan. Iya, yang tercatat loh ya ini. Tapi kalau yang pinjol nggak tercatat ya banyak mungkin itu ya betul. Nah, kemudian terkait dengan UMKM itu sendiri dari tadi berapa 64 jutaan gitu. 46,6 juta itu juga tadi belum memiliki akses terhadap kredit. Jadi mereka masih mengandalkan modal dari suaminya, mungkin dari tetangganya dan sebagainya. Itu yang menjadi opportunity kita untuk mengembangkan UMKM. Iya. Wah, ini tadi kan tentang UMKM secara nasional, Pak. Betul, Mbak Cici. Bagaimana dengan UMKM yang ada di Jawa Tengah? Nah, sebagai insan Jawa Tengah nih, saya sangat mengapresiasi nih untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah itu juga luar biasa UMKM-nya. Menurut catatan kami, itu di Jawa Tengah di tahun 2022 itu ada 1.768.000 sekian debitur. Tahun 2022 Mbak Cici. Debitur ya, Pak? Debiturnya. Oke. Kemudian nilai penyalurannya ini untuk yang UMKM tadi 68,67 triliun rupiah. Wow, besar sekali, Pak, besar ini. Ini sangat menopang. Ini di Jawa Tengah ya, Pak? Jawa Tengah aja tahun 2022. Nah, tahun 2023 ternyata ada penurunan di Jawa Tengah. Saya sangat menyayangkan ini nih, kenapa di Jawa Tengah justru di 2023 malah turun. Ternyata di 2023 Jawa Tengah itu yang tadinya 1,76 juta sekarang menjadi 1,13. Cukup signifikan. Sangat, dengan nilai penyaluran yang tahun 2002 dari 68,67 triliun menjadi 44,84 triliun. Lumayan, Pak. Iya, sepertiga ya, Pak, 30% ya turunnya. Tapi kita nggak boleh berkecil hati dan kita tetap semangat, kita dorong. Alhamdulillah sampai dengan Mei 2024 kemarin
itu sudah 410.616 debitur yang UMKM yang sudah mengakses pembiayaan. Tersalurkan? Ya, dengan nilai 18,61 triliun. Cukup mengembirakan. Mei udah progresnya 18. Sudah kelihatan ya Pak. Iya. Kita masih berharap nanti di pertengahan tahun, di triwulan 2, 3, dan 4 ini semakin kita dorong kembali. Nah kalau kita lihat per kabupaten ini Mbak Cici itu tahun 2022 Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah debitur tertinggi. Brebes? Betul, Brebes. Se-Jawa Tengah itu Brebes nomor 1? Iya, tahun 2022 108.653 dan tahun 2023 66.398. Nah tetapi untuk sampai dengan 2024 Mei geser nih ke Pati sekarang dari Brebes. Nah Pati sudah lebih tinggi yaitu 23.442. Banyak faktor yang mempengaruhi ya Pak? Yang tertinggi. Kemudian yang terendah, debitur yang terendah itu Magelang nih ternyata. Nggak mau utang berarti ya Pak? Mungkin nggak mau utang atau mungkin kurang sosialisasi juga. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Magelang itu 2002 5.061 debitur, kemudian 2003 masuk kota Magelang 3.129 dan sampai dengan Mei 2024 Magelang juga baru 1.057 kecil ya Pak. Kecil di Magelang ini kita masih mengharapkan kabupaten-kabupaten lain juga setelah kota yang ada di Jawa Tengah ini mampu untuk mendorong agar UMKM-nya semakin maju. Semakin berdaya ya Pak. Betul. Tetapi untuk dari sisi penyaluran uangnya itu ternyata Kabupaten Pati yang paling tinggi. Meskipun debiturnya tadi ada di Brebes, tetapi yang paling tinggi ada di Kabupaten Pati. Nominalnya Pati ya Pak berarti nominalnya di 2022 3,79 triliun. Besar. Padahal kota kecil. Nah, Pati kecil ya Bu ya. Iya kecil. 2023 juga 2,56 triliun masih di Pati. Bahkan rekor nih sampai dengan 2024 dipertahankan oleh Pati 1,07 triliun. Wah, kecil Pak kotanya. Ya, tapi duitnya ngelihat saya banyak. Di sana banyak. Terserap berarti ya Pak. Betul. Itu yang ada gambaran umum yang ada di Jawa Tengah. Jadi Sobat Indak dimanapun berada di Jawa Tengah khususnya yang menggeluti usaha UMKM terus jangan kendor, terus gaspol ya Pak. Gaspol untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sendirinya maupun nanti untuk wilayah Jawa Tengah. Gitu Mbak Cici. Siap Pak. Bapak untuk keterlibatan atau peran serta dalam mendukung pemberdayaan UMKM ini sendiri Pak. Program-programnya seperti apa? Sebenarnya kalau kita berkaca dari yang tadi saya sampaikan di awal bahwa begitu seksinya UMKM jadi ini dikeroyok ternyata oleh hampir semua elemen yang ada di Indonesia. Gula ya Pak? Kayak gula, banyak semutnya Jadi mulai dari kementerian, lembaga, kemudian BUMN, bahkan perguruan tinggi juga ikut. Iya betul. Melakukan sosialisasi, termasuk pemerintah daerah, Pemprov maupun kabupaten maupun kota. Jadi dikeroyok nih semuanya karena tadi ya begitu seksinya dan dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja dan sebagainya di Indonesia. Nah kita menyadari bahwa pembinaan dan pemberdayaan UMKM itu sendiri bukan hanya menjadi tugas dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, tetapi juga melihat tadi kebutuhan dana yang luar biasa, kemudian juga masih kebutuhan mungkin subsidi, Kementerian Keuangan juga hadir Bu, untuk bersama-sama mendukung UMKM terus naik kelas dan terus maju. Antara lain misalnya dengan mengalokasikan untuk subsidi. Ini programnya ya Pak berarti ya? Untuk subsidi. Untuk kredit usaha rakyat KUR ya Pak, disubsidi oleh pemerintah dan juga mengalokasikan dana kepada pusat investasi pemerintah yang di sana khusus nanti penyaluran kredit untuk usaha mikro itu Bu yang jadi
Ada sekarang ini kayak 6% itu ya Pak, kalau tidak salah. Betul. Sekarang untuk yang UMKM yang pertama kali mengakses KUR itu nanti diberikan bunga 6% sampai masa tenor. Ya selebihnya antara 10 sampai 17% disubsidi oleh pemerintah melalui APBN. Berarti bukan Gitu, Mbak. bukan karena banknya ya Pak, tapi ternyata ada subsidi pemerintah Iya. dalam subsidi bunga ya Pak. Jadi karena subsidi bunga dari pemerintah artinya risikonya kecil bagi perbankan. Karena duitnya yang disalurkan untuk KUR itu adalah duitnya bank. Tetapi dengan risiko yang kecil kan perbankan jadi lebih tertarik untuk bisa menyalurkan KUR. Simbiosis mutualisme itu tadi ya Pak. Nah Mbak Cici, itu dari sisi Kementerian Keuangan. Kemudian kami di Dijen Perbendaharaan itu di wilayah Jawa Tengah khususnya itu juga mengembangkan bukan hanya dari sisi pembiayaan, tetapi bagaimana UMKM itu juga melek teknologi. Nah ini yang cocok dengan Sobat Indak ya Pak, dengan digital. Nah di era sekarang ini kan kita tidak lagi manual. Nggak perlu lagi datang ke bank untuk tarik transfer tunai, bisa menggunakan ATM, bisa menggunakan HP, bahkan sekarang hanya dengan jari saja ya Pak. Satu jari kita bisa. Nah ini perlu dimanfaatkan era yang sudah maju ini dengan perkembangan teknologi yang sudah luar biasa, dan saya yakin semua Sobat Indak pasti punya HP lah, nggak mungkin nggak punya HP gitu ya. Tinggal punya pulsa apa enggak, itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi kita sekarang meluncurkan yang namanya program Digital Payment dan Marketplace. Jadi digital payment ini begini. Jadi sekarang transaksinya tidak lagi pakai duit langsung, cashless, tetapi uang elektronik. Cashless ya Pak, istilahnya cashless gitu. Betul. Jadi mesti Sobat Indak ini mulai mengubah pola pikir yang tadinya pegang duit banyak gitu ya, di atas bantal, di bawah bantal. Itu mesti udah beralih menjadi uang digital. Cashless. Ada nih Pak. Iya, ada itu. Programnya ada. Seperti apa? Edukasinya ada. Dan itu mulai nanti digabungkan dengan nama yang disebut dengan marketplace. Jadi jualan itu nggak manual lagi sekarang. Tidak harus punya toko. Nggak harus punya toko, terus mendirikan bangunan mahal itu. Berarti ongkos Pak? Berarti ongkos. Makanya kita gabungkan namanya digital payment dan marketplace. Jadi kita pemerintah khususnya bagi rekan-rekan atau Sobat Indak yang memiliki usaha dan merupakan rekanan dari pemerintah, Pemda, pemerintah pusat, itu bisa menaruh barangnya di marketplace. Marketplace-nya dari punyanya kantor Dijen. Iya, nanti UMKM akan menaruh barangnya dengan mempromosikan barang-barang ke dalam marketplace tadi, sehingga nanti bisa diakses mitra kerja. Mitra kerja. Katalog itu Pak? Kayak katalog, betul. Menarik ini. Katalog katalog itu nanti kan berarti nanti semakin banyak yang bisa melihat gitu ya. Kemudian juga bisa nanti di barang jasanya dibeli oleh instansi pemerintah dibayar langsung, tetapi cashless. Yes. Jadi kalau kita sekarang ada semacam yang platform itu kan hijau, itu kan hampir mirip ya Pak? Mirip gitu. Ternyata juga langsung ada pembayaran. Betul, pembayaran. Barang dikirim orang langsung dari UKM-nya sendiri atau bagaimana? Ya, barang pesan dulu ke UMKM, barang dikirim, nanti instansi pemerintah menagihnya langsung ke kami di KPPN, langsung duitnya dibayar melalui rekening. Iya, melalui rekening ya. Oh siap. Nggak lagi ngotong-ngotong duit lah sekarang. Orang punya uang sama tidak punya uang sama ya Pak, nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan, betul. Yang beda raut mukanya. Oh gitu ya Pak. Pak. Kalau punya uang nggak sedih, kalau itu cerah kalau punya uang punya. Oke. Ada lagi Pak. Nah selain itu kita juga diminta untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM itu yang ada di kami di kantor wilayah di Dijen Perbendaharaan di Semarang, dan juga untuk seluruh kantor vertikal kami di daerah. Kita punya 15
kantor pelayanan perbendaharaan negara Di Jawa Tengah. di Jawa Tengah 15 saja. 15. kantor wilayah ya, Iya, Pak. itu juga diminta untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Untuk UMKM. Yang ya tentunya tidak bisa semuanya, nggih. Ya. Karena memang kami juga harus melakukan tugas-tugas utama kami dalam rangka untuk pengelolaan keuangan negara. Oke. Kami selama ini yang sudah kita lakukan itu adalah melakukan pendampingan usaha ya yang berupa edukasi, yaitu kemudian juga asistensi, pelaksanaan optimalisasi daripada UMKM melalui misalnya ada pasar, kemudian kita publikasi ke media, dan juga kita melakukan pemantauan untuk melihat apakah pendampingan usaha yang dilakukan selama ini efektif atau tidak. Nah, terkait edukasi ini misalnya kita melakukan sosialisasi, bimbingan teknis gitu ya, yang temanya disesuaikan dengan kebutuhan UMKM itu sendiri apa. Mungkin butuhnya adalah packaging, ya kita nanti akan datangkan ahli packaging. Mungkin tema yang lain adalah pembiayaan. Dari mana pembiayaannya? Nanti kita kolaborasi. Bahkan kita tidak sendiri, tapi kita kolaborasi dengan misalnya dengan Pemprov, dengan Disperindak, dengan Bank Indonesia, dengan kantor pajak, dengan mungkin nanti Direktorat Kekayaan Negara, Bea Cukai kalau mau ekspor dan sebagainya. Kita kolaborasi di sana untuk bersama-sama tadi mendorong UMKM Jawa Tengah semakin maju, bertumbuh gitu ya Pak. Bertumbuh, betul. Nah, selain tadi pendampingan juga pembiayaan, kami memiliki beberapa program, selain yang tadi disebutkan, misalnya nanti kalau teman-teman UMKM ataupun sobat Indak itu nanti membutuhkan asistensi bagaimana bisa memperoleh pembiayaan, kami bisa melakukan asistensi. Siap, asistensi pembiayaan, sosialisasi, pameran dan sebagainya itu tadi ya Pak. Betul, yang penting kami pokoknya inginnya UMKM selalu maju. Puas, mantap ini Pak. Betul. Bapak, setelah tadi kita sampaikan, Bapak sampaikan ini, dalam waktu dekat ini apa saja yang akan dilakukan Pak perihal dengan UMKM? Iya Mbak Cici, ini dalam waktu dekat ini kita mempunyai program fasilitasi halal. Ini merupakan program kolaborasi antara Kanwirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Karena kami nanti akan fokus ke UMKM skala mikro dan kecil yang memproduksi makanan dan minuman. Target kita adalah sertifikasi halal melalui prosedur self-declare. Itu. Dan program ini nanti akan diawali dengan sosialisasi sertifikat halal, kemudian masalah perizinan usaha, dan juga bagaimana pengemasan produknya. Keren ya Pak ya. Ini kita lakukan. Dulu ya Pak ya. Ini kita lakukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Pelaku usaha itu harus punya NIB dulu, Bu. Ya, legalitas ya Pak. Betul, nomor induk berusaha. Nah, di samping itu, kehalal ini sendiri juga harus dinyatakan pada kemasan. Ada cap halalnya, yang gambarnya kayak gunungan itu loh, Bu. Kayak gunungan, betul. Berarti itu tiga paket ya. Dalam satu kegiatan itu. Nah, ini kira-kira nanti ada 50 UMKM yang akan kita undang, dan harapannya nanti ini bisa kita lanjutkan ke tahap fasilitasinya untuk sertifikat halal. Begitu Mbak Cici. Informasinya berarti diperoleh di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ya Pak? Betul. Oke, siap. Ini Sobat Indak yang perlu diketahui bahwa akan ada sosialisasi tentang sertifikasi halal yang sebelumnya harus ada legalitas NIB, kemudian ada sertifikasi halal, kemudian juga kemasannya. Kita tunggu ya. Kemudian Bapak, untuk penutup nih, karena kita sudah mendapatkan, sudah cukup lama dan mendapatkan informasi yang sangat banyak dari hulu ke hilir ya Pak ya. Nah, apa sih Pak yang ingin disampaikan kepada sobat-sobat Indak di seluruh Indonesia kalau menurut saya? Makasih. Mohon ini untuk sobat Indak dimanapun berada, bahwa jangan pernah untuk putus asa, tetap untuk semangat ya, bahwa
negara, pemerintah akan tetap mendukung UMKM dimanapun berada. Alokasi APBN untuk UMKM akan terus ditingkatkan karena kita tahu bahwa peran dan fungsi UMKM sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, di Jawa Tengah juga demikian, kita harapkan terus meningkat UMKM ya, bersinergi dengan UMKM yang lain, kemudian juga mengadopsi teknologi terkini, baik itu dari sisi IT, dari sisi pemasarannya, maupun dari IT dari sisi pembayarannya. Jadi tidak lagi menggunakan cash. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, untuk tetap berinovasi, untuk tetap berkreasi untuk UMKM semakin jaya. Luar biasa. Terima kasih Pak atas masukannya, informasinya, semangatnya untuk sobat-sobat Indak, di mana kita hari ini mendapatkan informasi yang banyak, kenyang lah informasinya kali ini dengan Pak Iwan Ridianto. Dan sampai ketemu di podcast-podcast yang akan datang dengan tema-tema yang menarik. Jangan lupa untuk klik